Bahkan saya pun juga pelaku UMKM juga harus betul-betul masuk di ranah yang namanya YouTube. Bagaimana cara bangun channel YouTube, bagaimana cara ngegedein views, bagaimana cara ningkatin subscribers dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya let's say AdSense dan lain sebagainya bisa kita dapati. Kayaknya kurang klimaks juga kalau mengundang beliau nih. Karena jujur saya belajar YouTube-nya awal-awal begitu nge-search keyword keluarnya channel beliau. Bagaimana cara membangun YouTube dari pemula dan lain sebagainya. Kita panggil ke atas panggung Mas Dan Jesse. Beliau coach dari para YouTuber nih. Mantap ya. Aman semuanya Mas ya. Sepertinya dibilang saingan juga bukan, tapi subscribersnya tipis-tipis dengan podcast saya. Gede juga nih Mas. Enggak dong, justru saya punya podcast kasih solusi karena saya nyontek ilmu Anda Mas. Terima kasih aduh. Bagaimana cara membangun channel YouTube dari khusus pemula, itu kan Anda banget tuh. Ya kan, harusnya saya bayar Anda, tapi Anda bagikan cara gratis sih, ya saya ambil. YouTube Coach, YouTube Consulting, YouTube Strategy, YouTube Growth, YouTube Audit, Platinum Product Expert, YouTube Certified. Hah, serius? Serius. Google Indonesia? Google dunia gitu, jadi. Ush. Ngeri. Saya belum tuh dapat certified-nya tuh ya. Berarti saya belum boleh ngajar berarti tentang YouTube ya. Boleh. Dulu dari pengalaman yang Masya Allah. real itu yang. Social Help Award 2021 Google Product Expert Creator Award UK. Ya di London. Ush. Hutan kayu. Ya ke kanan dikit. Bukan. Saya pikir UK hutan kayu, United Kingdom ya. Iya. Oh iya. Tahun 2023 Google Product Expert. Ada lagi yang kurang, ini sekepoan saya membongkar aib Anda sebetulnya. Saya satu-satunya yang orang Indonesia yang pernah diundang oleh CEO YouTube ke New York. Saya juga bisa sombong gak cuma Mas. Boleh tepuk tangannya dong. Satu-satunya. Ya diajak dinner ke New York itu jadi perjalanan 24 jam di sana semalam habis itu balik lagi gitu. Oh WhatsApp saya pending waktu itu. Saya lagi gak ada sinyal, harusnya mungkin masuk ke saya. Oh iya Centang bener. satu waktu itu. Pantesan ya saya yang diundang ini. Harusnya saya juga diundang, tapi centang satu WhatsApp dari Ansa. Ya sudah lah, mungkin Anda doang sendirian deh. Betul. Boleh dibagi dong ntar ilmunya ke Boleh, kawan-kawan. siap. Boleh ya? Boleh. Kita hajar semuanya di sini hampir Kita zuhur hajar. ya. Kalau perlu lanjut lagi, Sampai cancel besok. pesawat saya ngobrol sampai Isya nih Siap. ngobrol lagi. Tolong panitia di. Mas Den, gini, Anda pilihnya YouTube. Ya. How to-nya, ngajarinnya, konten edukasinya, bangun personal brand-nya, tips and trick, cara, langkah bagaimana. Itu semuanya YouTube. Ya. Apakah ini yang dimaksud dengan tadi Mbak Leoni awalnya dengan website, mungkin dia punya kendala, terus kok pilihnya YouTube. Bukannya YouTube itu menjadi stigma tentang ngapain gue bangun YouTube. Ya. Itu bukannya mau buat TV show ya, emang gue podcast ya. Kalau cuma jual kayak gini masa gue harus bangun YouTube misal. Yes. Apa segitu urgennya ternyata YouTube nggak cuma melulu tentang talk show. Ya. Nah, kenapa Anda pilih YouTube? Itu dulu dari Oke. dasar. Pertama YouTube itu platform video. Oke. Saya kenal YouTube dari tahun 2005 dan saya bisa besok-besok tuh orang akan lebih lari ke video daripada tech based. Buat saya website is dead sekarang, udah mati gitu. Ush, udah mati. Siapa yang buka website sekarang? Semua orang nonton video gitu kan. Bahkan platform yang text based pun, yang Twitter, itu udah ada videonya. Semua orang nonton video. Saya dulu blogger, sebelum jadi vlogger saya blogger. Saya main website, saya nyari AdSense dari website. Targetnya luar negeri jadi AdSense lebih banyak gitu Mbak ya. Saya bikin website segala macam gitu, pada akhirnya capek gitu kan. Algoritma Google, kena panda, segala macam jadi susah banget untuk ranking. Saya udah mulai, udahlah. Muncullah si YouTube ini. YouTube ini punya Google loh. Ini orang gila menurut saya. Bikin media sosial platform yang video. Di Indonesia, di warnet 2 mega untuk 10 orang, bayangin. Kalau ada satu warnet, satu main YouTube dikeplak pakai sendal sama temennya, bikin nge-lag. Susah banget. Iya. Ya kan belum lagi waktu itu bikin video tuh nggak segampang sekarang gitu ya, mesti capture segala macam, alatnya minimal dan seterusnya. Oke. Tapi ini kok berani punya Google, ada apa? Dari situ saya udah membayangkan, maka dari situ saya coba pelajarin. Jadi mungkin bisa ditampilkan ya, saya loncat langsung sekarang aja. Teman-teman, nah ini. Oke. Ekosistem YouTube itu menyumbang PBI di Indonesia sebesar 7,4 triliun tahun 2022 ini. Setara dengan 400.000 tenaga kerja. Jadi memberikan peluang untuk teman-teman siapapun untuk bisa seperti ini. Indonesia nih ya, ini laporan resmi official dari YouTube yang dipublish, yang dibikin oleh
Oxford. Kemudian khusus untuk UKM menggunakan YouTube 78% setuju mereka mendapatkan audiens baru. Seperti tiba-tiba yang beli dari New Zealand itu sebenarnya masuk ke sini ya. 76% menumbuhkan pendapatan dan 73% lagi mereka penting untuk pertumbuhan bisnis mereka. Jadi setelah loncat ke sini pada akhirnya YouTube bukan sekedar podcast, bukan sekedar nonton bola atau main game, tapi YouTube udah lari ke UMKM. Satu lagi nih, mumpung saya lagi hot-hotnya nih, saya kasih contoh satu. Apa nih? Buka apa? Buka WhatsApp? Nih, Oh bukan. ini contoh ya, contoh UKM. Dia udah bikin, bener yang disampaikan Mbak Wi, bertahun-tahun bisa, dia udah bikin video itu dari 5 tahun yang lalu. Dan gak kemana-mana, pada akhirnya nekat minta belajar ke saya, dia mantan asisten rumah tangga. Kemudian saya handle, saya coba bantu dengan kemampuan seadanya. Belum sampai setahun sudah 100.000 subscriber, pendapatannya minimal sebulan 10 jutaan dari konten. Wow, apa yang Anda ajarkan? Bagaimana memaksimalkan kemampuannya dia untuk, passionnya dia untuk jadikan video. Jadi waktu itu kalau kita lihat ya, oh ya Mbak mau bikin channel apa? Saya mau bikin channel masak. Saya udah pusing aja kalau udah masak lagi. Itu niche yang sudah oversaturated ya, udah oversupply. Dia masak segala macam begini, dari pindang gatel, pindang nggak gatel, dari segala macam bubur dan seterusnya, nggak kemana-mana. Kan pada akhirnya ketemu saya, ya sudah saya coba untuk bantuin mau bikin masak. Oke, masaknya buat siapa? Buat siapa aja nggak bisa. Orang nonton YouTube itu mereka berkelompok di salah satu nih. Oh ya sudah. Saya sukanya baking, bikin kue-kue. Oke, bikin kue-kue. Terus yang mau nonton ibu-ibu yang mau bikin kue yang mana? Ya semuanya. Saya bilang nggak bisa. Gak bisanya kenapa? Kan biar semuanya pada bisa bikin kue harusnya. Makanya lebih Ya. gede marketnya jadinya. Ya. Nggak gitu? Ibu bayangkari di rumah kalau mau bikin kue itu yang pakai oven mahal. Tahu. Tapi tetangga saya kalau mau bikin kue pakai yang nggak pakai oven, nggak pakai mixer. Beda-beda, sama-sama ibu-ibu kebutuhannya beda. Oke, saya pengennya untuk yang menengah ke bawah, nggak ada open whatsoever, mixer mungkin pakai yang kocokan, oke. Itu, terus itu masih kurang, saya suruh kejar terus. Mau apa lagi selain mereka? Sampai akhirnya saya bantuin bikin itu. IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Jadi dia bikin untuk ibu-ibu yang pengen bantu suaminya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Akhirnya dari channelnya dia dapat duit, dia bisa buka jasa untuk bawaan snack box. Terus yang dia sampaikan ke kontennya adalah ibu-ibu kayak gua nih, saya kalau mau ada ibu-ibu arisan saya tawarin. Ini kalau mau bikin kue begini, 1 telur jadi 1 toples 500 gram, modalnya sekian, untungnya sekian. Oke, jadi saya nangkep nih. Ya. Berarti kalau mau bangun channel YouTube itu harus libati audiens terlebih dahulu untuk dapat manfaat dari kita. Yes. Ketimbang terlalu subjektif kita bangun apa yang kita suka. Ya. Berarti harus yang disukain sama audiens. Kalau Makanya tadi bisa ada benefitnya kalau gitu ya. bisa mensinkronkan 2 hal itu akan sangat bagus. Iya. Dan ini salah satu yang bisa sinkron. Iya, berarti dari awal tuh kan konsepnya berarti harus apa yang bisa membantu si penonton dulu, baru libati dia tuh sisi. Value propositionnya harus jelas, harus clear. Oke. Berarti kalau kayak contoh tenun, sambil diskusi nih, ada Mbak Leoni Oke, di sini. Mbak Leoni, sama. Iya. Mbak Leoni mau tenun yang mana? Oh, tenun yang untuk, ini saya kasih contoh. Jepara ya. misalnya. Misalnya targetnya. Oke. Saya untuk yang ibu-ibu pejabat misalnya. Iya. Atau saya untuk yang milenial, karena ini modelnya sebenarnya banyakan untuk anak muda. Dan seterusnya. Baru akhirnya nanti terkomunikasikan di dalam kontennya. Contohnya nih, Iya. saya mau bikin topik apa ya? Oh ternyata saya lebih cocok untuk milenial. Milenial orang lagi kerja. Model bajunya untuk yang kerja. Bikin thumbnailnya yang, kamu bingung Senin sampai Jumat pengen baju apa, bingung muter lagi. Pakai tenun nih. Atau dari sisi kita perbaiki image-nya. Tenun itu apa sih? Panas misalnya. Semarang mataharinya ada 5, 1 di sini ya, 1 lagi di Jawa. Iya. Panas, yang ada di Mes orang panas, tenang aja. Ya sudah kalau saya produknya maksudnya bukan produk panas ya, tapi
memang orang image-nya panas, Perspektifnya panas. saya nyasar ke orang yang selalu di tempat orang dingin gitu, buat orang kantoran misalnya, bukan untuk yang misalnya seperti itu. Ya jadi nanti yang saat konten kita buat itu sangat relate dengan salah sebuah kelompok orang, ceruk pasar yang mana gitu. Oh, nangkep. Itu yang akan memudahkan YouTube untuk merekomendasikan sebuah konten. Oke, berarti kesimpulannya sebelum nanti kita ke Mbak Leoni lagi, ketika kita mau berkonten berarti harus libatin ngangkat masalah dulu ya. Harus relate, ya Harus relate. Ya, artinya dengan kan target biar relate audience. sama audiens karena audiens nggak lepas dari masalah. Ya. Makanya rata-rata dan bangun stigma negatif dulu baru kita berikan positif ya. Contoh, Ya. tenun ini stigmanya panas, baru kita ambil. Ya. Kamu bingung mau pakai tenun itu rata-rata panas di mana? Solusinya Ya. apa? Misalnya nih Mas, Oke. rekomendasi outfit lebaran, ini momentum kemarin pinter. Ya dia ngambil momentum lebaran. Bersama Kain Ratu, rekomendasi outfit lebaran. Lebaran buat siapa? Yang mau lebaran tuh kan ada couple, keluarga. Kenapa nggak ngangkat, yuk bikin seragam buat lebaran, dijamin tetanggamu julid misalnya. Misalnya gitu, itu kreatifnya ya. Atau untuk yang jomblo gimana gitu, atau whatever. Tapi produk yang kita angkat itu harus jelas, clear message-nya untuk siapa. Rekomendasi outfit lebaran. Yang mau lebaran dari bocah sampai orang tua, sampai siapapun Oke. lebaran. Ini buat siapa? Pesannya kurang jelas. Oh, ini kita bedah channelnya Kain Ratu, artinya berarti ada banyak beberapa tahapan kesalahan-kesalahan yang nantinya harus dikoreksi. Dalam hal ini saya masih kasih contoh gimana kita harus membuat konten yang relate banget dengan target audience. The problem is orang nggak mikirin audiensnya siapa. Ah, ini keren nih. Tipis-tipis sudah dibedah ya channel YouTube-nya dari Kain Ratunya Mbak Leoni, ternyata kurang tajam. Rekomendasinya buat siapa? Ya. Kurang tajam. YouTube bingung mau kemana nih konten. Oke, Karena tapi maksudnya ini kan artinya bisa jadi lebih luas audiensnya, Mas. Ayo. lebih luas, seperti saya udah nemuin beberapa hal gitu. Selama kita mengejar semua orang, kita justru nggak akan mendapatkan siapa-siapa gitu. Ah, oke. Ya kan? Semua orang siapa gitu. Jadi akhirnya yang terjadi hanya passing information aja. Rekomendasi outfit lebaran, udah. Iya, cuma kan orang kantoran jadi bisa, orang pedagang juga bisa, orang Kalau- presiden juga Nah, bisa. ini menarik. Enggak begitu? Begitu kita buka YouTube, yang kita lihat kan macam-macam channel dari berbagai. Begitu di sebelahnya thumbnailnya ada rekomendasi lebaran untuk kamu yang bingung misalnya atau apa. Orang akan milih itu karena ini zero sum game ya. Ini permainan kalah menang kalau di YouTube, udah di YouTube. Serius, kalah menang dalam artian antar satu kreator dengan yang lainnya. Nih, misalnya saya buka YouTube gini kan. Dia nyodorin macam-macam dari makan mie, dari tutorial, dari bola segala macam. Karena yang nongol itu rekomendasi outfit untuk lebaran. Tapi di sebelahnya gambarnya lebih bagus, misalnya judulnya lebih relate dengan mereka, siapapun itu. Oh, contoh misalnya kita langsung adu aja. Rekomendasi baju lebaran tok itu doang atau sebelahnya rekomendasi baju lebaran Untuk pulang kampung. Pulang kampung. Oh iya sih, saya ngeklik itu sih. Ini harus spesifik audiensnya teman-teman. Dapat nih ya. Rekomendasi lebaran untuk orang kantoran. Ya. Rekomendasi lebaran untuk meeting sama bos. Iya sih. Untuk couple, Iya untuk sih. keluarga, seragam keluarga. Atau kalau kita punya produk yang menang dari sisi harga, ya kan? Kita bisa mengkurasi, oh orang lebaran itu momennya bagi THR, belanja ini itu buat baju lebaran, budgetnya tinggal dikit. Kita kasih yang tawarkan yang murah. Ya kan, baju seragam tenun tapi nggak bikin bangkrut misalnya. Atau nggak bikin THR habis. Itu bagian dari spesifik juga. Iya, Wow. untuk orang yang budgetnya untuk Oke. saya mesti pulang kampung ngasih oleh-oleh untuk gaya di depan calon mertua misalnya. Saya dapat kuncinya nih Mas Den. Maksudnya spesifik yang dimaksud adalah ternyata ada semacam kalau istilah saya sih marketing behavior. Jadi ada perilaku yang diangkat sehingga mewakili audiens karena audiens berperilaku. Bukan benda mati saja tok. Betul. Jadi akhirnya kita menjadi bagian darinya. Ada perilaku di situ. Jadi menyasar kepada manusia. Nah penonton YouTube itu, mengapa saya tertarik, penonton itu nggak peduli sebenarnya kok. Kita mau pakai kamera puluhan juta atau bahkan pakai HP yang harganya 500.000 mungkin atau 1 juta gitu ya.
Tapi kalau ada value yang kita kasih ke mereka, mereka akan enjoy, happy. Ya kan? Bahkan dengan tema yang sangat absurd banget. Itu kalau sesuatu yang menarik itu bisa ini. Jadi menurut saya gini, yang terpenting itu bukan SDM, itu penting ya, tapi YouTube itu didesain oleh yang punya itu untuk digunakan sebagai komunitas. Jadi kita membangun channel YouTube itu nanti untuk orang-orang yang bisa mereka balik lagi. Itu bedanya dengan TikTok mungkin. Makanya YouTube itu kalau kita sudah punya community, itu video yang 3 tahun yang lalu besok atau kemarin masih ada yang komen gitu. Jadi kalau kita nyari ini kok rame kenapa? Oh kalau how to itu kok rame, kalau enggak. Sebenarnya kita bisa mengabaikan itu. Coba mundur sedikit untuk melihat apakah ini cocok how to. Jangan-jangan yang nonton tukang kain tenun yang lain gitu. Dan mereka bukan target kita, itu bisa Kan aja. bagus, bisa B2B jadinya. Dia belanja sama kita jadinya. Monggo, kalau memang mau B2B, ya ke situ. Kalau memang enggak, kita tujuannya untuk branding, untuk jualan secara hard sell pun boleh gitu. Tapi dari awal kita harus menentukan gitu. Kita mau B2B atau B2C terserah gitu. Jadi kita harus menentukan itu dulu gitu. Jadi pada suatu saat mengalami hal seperti ini, kok rame? Saya nggak kaget karena sudah tahu. Saya paham target saya paham siapa yang di sini. Mereka adalah orang-orang yang pengguna user. Saya akan merangkul mereka dengan jadi target audience, value-nya jelas, goal-nya jelas. Itu yang harus dipunyai untuk setiap jenis channel deh. Dan ini yang biasanya diabaikan oleh kreator di YouTube. Baru nanti ngomongin masalah strateginya. Cuma 3 itu kok Mas. Konsep untuk menjaring. Jadi kita harus punya konsep. Konsepnya yang contoh yang bagus punyanya Mas Dery. Konsepnya apa? Podcast. Durasinya mendekati sejam. Jelas kan? Ya. Besok coba Mas Dery bikin ngevlog apa di ini. Nggak ada yang peduli. Saya mau ke Mas Dery kalau dia podcast. Berarti harus spesifik. Terus tadi pinjam ilmunya Mbak Wiwi, konsisten, komit di situ, jangan ngelebar kemana-mana. Baru resepnya. Konsep itu, jadi kalau kita kayak jualan, saya mau jualan nasi Padang. Oke, nasi Padang ya harus ada jendelanya, piring ditumpuk-tumpuk. Jadi YouTube paham, penonton paham, mereka mau dapat apa sih? Orang yang pengen makan masakan Sunda lalapan, gak akan mampir, bagus karena channel saya untuk orang yang mau masak nasi Padang. Oke, tahan dulu Mas Denny. Berarti kalau tadi dibilang adalah Mbak Leoni sempat naik viewsnya, lalu hilang lagi, berarti harusnya pas lagi naik, kita udah belajar dari history, harusnya konsisten di situ. Tapi ngelepas, waktu itu apa Mbak Leoni? Naiknya gara-gara yang mana? Channelnya mana? Judulnya mana? Yang Cara kain tenun itu ya? tadi, iya. Nah harusnya spesifiknya ke kain tenun, tiba-tiba langsung beralih ke tips lebaran, rekomendasi lebaran. Itu akan memusingkan algoritma YouTube. Yes, bisa jadi. Oke. Tapi harusnya Mbak Leoni melihat siapa sih yang nonton diperkirakan. Kan kita bisa ngelihat data analitik ya, demografi, laki perempuan, tinggal di mana dan seterusnya. Jadi komen-komen juga. Juga dari momentum. Dari situ nanti kita bisa mengulang dengan resep yang sama. Makanya di sini resep. Resepnya dipertahankan kalau udah ada yang ini, tapi base-nya harus siapa penontonnya dulu. Kayak yang tadi Ibu Nancy tadi. Penonton saya nah ibu-ibu rumah tangga yang dapat uang jatah dari suaminya cuma sekian, saya kurang, saya harus bikin modalnya 500.000. Kalau saya bikin arm-arm, saya jual berapa, modalnya berapa. Nah, mereka lah. Jadi itu yang diulang-ulang resepnya. Jadi sebenarnya konsep dulu resep, baru nanti kita lihat kalau bikin channel gampang di copy, nggak akan bertahan lama. Itu level entry barrier-nya harus kita bangun. Ya kan podcast banyak, kenapa Mas Dery bisa rame? Pasti ada sesuatu, jenggotnya kah mungkin? Iya, oh karena saya fokusnya di UMKM atau bisnis, nggak kemana-mana. Jadi kalau orang pengen tahu cari tips UMKM, masuknya di situ. Gak semua orang paham UKM. Gak semua orang bisa podcast, itu yang bisa bikin rame. Mas Deddy Corbuzier apa yang bikin, walaupun dia artis oke lah tapi nggak menjamin juga. Yang dia level entry Mas Deddy itu tinggi banget karena apa? Setiap ada kasus yang lagi rame, nggak semua orang bisa mengakses ke situ. Cuma Mas Deddy yang mau mengklarifikasi, jadi ajang klarifikasi. Itu level entry barrier dia tinggi banget, makanya nggak bisa. Oke, nice. Boleh minta tepuk tangan buat Mas Denny ya.
Tenun tinggi kan, gak semua orang bisa Iya, bikin iya, tenun. iya. Sudah level entry, tapi kontennya, halo guys sebelum ini jangan lupa subscribe gini-gini. Ya Sama di skip aja. lah. Iya, logo intro itu buang aja, langsung Uang aja. bumper gas langsung. Iya. Mau pulang kampung ya, bingung pakai apa ya. Nih saya punya model nih, harganya nggak bikin teh air habis. Kasih hook seperti itu, tarik nggak? Guys, nih gue coba bantu untuk menyederhanakan ya. Gue, kelepasan apa sih sekarang aku, jenengan kulo ya. Ya ini kulo bantu ya. Udah nggak sama maksain, Betawi aja udah. Istri udah wanti-wanti, istri orang Solo. Kamu jangan gua lu lo kalau di acara-acara begitu. Udah deh ya, udah tahu lah ya gue gimana ya. Gini, tadi kalau saya amati, apakah harus selalu melibati masalah? Tadi gaya-gayanya Mas Denny untuk menjadi hook kan, kamu pengen pakai tenun, meskipun panas, meskipun nggak nyaman. Apa tadi yang terakhir tadi? Apa ya, harga mungkin? Iya, harga. Negativity itu punya daya tarik tersendiri. Orang itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kita manfaatin aja dari. Oke. Kamu pengen coba makan nasi goreng meskipun tanpa digoreng, misalnya gitu. Itu jadi negativity itu ya? Ya. Itu Makanya ada. tadi naik tuh Mbak Leoni tuh. Ya kan ditenun tanpa dia tenun ya? Kalau itu curiosity gap, itu Tanpa curiosity gap disentif. namanya. Oke. Silakan Pak, dari mana? Oke, terima kasih. Saya Nugroho. Siapa Nugroho? Ya. Mungkin pertanyaan saya kepada Mas Den ya. Siap. Jadi dalam kita mau berjualan menggunakan media YouTube ya, selain thumbnail yang bagus, pertanyaan saya kalimat apa nih yang bisa memancing orang untuk menonton sampai akhir dan seberapa banyak frekuensi dalam posting produk. Kemudian apakah ada waktu atau jam-jam khusus yang efektif untuk posting produk? Saya kasih contoh aja ya. Ya. Saya mau tanya siapa yang di sini yang bisa nyeplok telur? Pasti semuanya bisa ya. Bisa bantu ditampilin nggak Mas Bro yang ada? Apa telurnya? Nyeplok telur di sini pasti bisa semua ya. Itu sebisa bantu ditampilin tuh apanya? Ini nih. Oh, tampil layarnya. Teman-teman. Bisa lah telur gampang nyeplok telur Mas. Udah bisa semua kan? Tapi Bisa kenapa lah. video ini bisa 4 juta yang nonton? Kuncinya di situ Pak. Coba kita telaah ya, dari judul ya. Ya. Dari judul, cara membuat telur ceplok rapi dan tidak bergelembung. Trik rahasia dapur Mama Ika. Dari visual di thumbnail atau covernya, yang Fotonya satu biasa. before, Ya. hancur telurnya, yang satu Ya. after, jadi lebih, Bukan itu. curiosity-nya. Yes. Curiosity gap, jarak penasaran itu yang bisa diterapkan ke channel manapun. Curiosity gap itu maksudnya apa? Gap antara informasi yang semua orang sudah tahu dengan informasi yang kemungkinan orang belum tahu dan pengen tahu. Dalam hal ini, apakah semua orang tahu gimana caranya nyeplok telur? Kaidah pertama terpenuhi. Ya kan? Semua orang bisa nyeplok telur. Tapi ternyata yang bikin telur ceplok begitu yang bagus, nggak semua orang tahu. Akibatnya Wah keren. 4 juta orang pengen tahu gimana nyeplok telur. Padahal timbang nyeplok doang ya. Timbang nyeplok doang. Tapi apa ya sepenasaran kan masuk tinggal lep udah selesai Mas. Masa begitu cantik itu apa hubungannya jadi lebih berprotein gitu? Jadi lebih disayang istri gitu? Ada 4 juta yang pengen tahu hal itu Mas. Tapi Satu iya lagi, sih juga satu ya. lagi. Jadi ketampanan meningkat 21% gitu. Iya. Tapi segitu ternyata works ya. Ya. Wow. Itu pengen tadi diklik human ya. centric tadi. Iya, Mas. iya. Yang paling atas ini, thumbnailnya luar biasa kan? Bagus banget kan? Yang nonton 22 juta views. Gila ini ngeselin banget sih. Ya kan? Mengapa ini bisa begitu? bukan kuning, ya kuning ini. Hei, siapa nih pembuatnya nih? Saya blok sekarang juga nih, ini kan kuning. Ya, Apa sih ini maksudnya? Curiosity gap-nya tinggi. Semua orang sudah tahu ini warnanya kuning. Semua orang sudah tahu gimana nyeplok telur. Tapi waktu dia bilang, this is not yellow, ini bukan kuning, penasaran dong ya? Ya kan tapi kuning Mas, kita udah lihat. Itu urusan clickbait atau enggak. Dan ternyata dia bisa menjelaskan secara ilmiah. Isinya bukan apa? warna, ini bukan warna kuning, nanti tonton aja itu. Ini saya live dari YouTube. Karena spektrumnya banyak kuning itu. Tapi untuk channel apapun dari nyeplok telur sampai yang ilmiah seperti ini, faktor perilaku manusia tadi itu sangat penting. Harus dicontek nih, saya ngundang Mas Den ke podcast Kasih Solusi. Ini bukan Denny, gitu kali ya. Biar keluarganya bingung, enggak kamu sudah tidak mengakui saya, kamu anak saya. Penasaran tuh bapaknya tuh, ngeklik tuh. Anak yang tertukar gitu ya. Jadi itu Pak, ya selanjutnya. Jadi kalau kita bisa memang butuh latihan ya.
Tapi itu hal yang kayak tadi sebenarnya untuk Mbak Tenun misalnya. Atau misalnya kasih contoh deh, Bapak mau bikin konten apa? Satu aja, misalnya. Hari ini mau bikin konten video, Bapak mau bikin Kalau video dari apa? Bapaknya sih kelihatannya kayaknya ini tendangan penalti ya Pak ya? Bola ya Pak ya? Apa? Kontennya Lebih ke mau bola bahas ya. tentang apa? Apa tuh? Lagu-lagu aja, lagu-lagu. Terus? Gimana kalau mau bikin lagu-lagu? Ya tadi, semua orang yang sudah tahu apa lagu apa sekarang, lagu yang lagi rame, lagu Hati Yang Luka, tuh jadul banget ya Mbak Hati Yang. Lagu apalah, lagu TikTok misalnya kan. Nah, lagu itu apa yang semua orang sudah tahu lagunya tentang apa? Coba, saya mau wakili Gen Z deh, Mus Mujiono. Boomer ya. Mus Mujiono, oke. Abang Jalkon. Oke, yang semua orang tahu balonku ada 5. Iya, Apa boleh. yang bikin orang pengen tahu? Balonnya ada 6. Bukan. Apa? Bagaimana kalau balonku ada 5 dilakukan sebagai lagu thrash metal? Saya kasih tahu nih. Saya Apaan? nih, anak saya itu suka nyanyi nih. Wheel on the bus. Pasti tahu ya. Metal. Wheel on the bus, go bra bra bra. 2,7 juta. Views. 300.000 dan sebagainya. Viewsnya di atas ratusan ribu, bahkan yang paling tinggi ini. Lagu. Wheel on the bus, bis. Tapi begitu dinyanyiin dengan metal, curiosity-nya tinggi. Ada 2,7 juta yang pengen tahu lagu Wheel on the bus. Padahal, Jadi keluar dari zona nyaman. ya, Poinnya salah satunya ya. curiosity siapapun dan itu berubah-ubah. Iya, jadi berubah-ubah. biasanya beda sudut pandang, keluar dari kebiasaan, dalam artian tanda kutip yang memang sudah kebanyakan orang pakai gitu ya. Contohnya satu lagi deh, ini urusannya dengan UKM ya. Coba. Saya kain, nggak tahu yang mana nih yang, ini deh, nih. Sarung goyor kualitas ekspor harga bersahabat. Gambarnya mbak-mbak lagi rindu kekasihnya yang di rumah cuma ada sarung. Oh. Jadi iya. ini mau ceritanya gimana nih? Kalau saya lihat secara grafis nggak masalah, mbak-mbak lagi sarung. Mungkin maksudnya ini sarung halus kalau ditempel di sini, skincare-nya aman gitu kan. Tapi itu nggak mengkorisi dikit tadi. Nggak ada yang pakai sarung di pipi juga sih. Iya, ini orang lagi nyari Bang Toyib atau gimana, nungguin nggak pulang-pulang tuh sarungnya yang diginin. Saya bacanya seperti itu. Padahal kalau kita mengkurasi, semua orang sudah tahu sarung. Apa yang pengen tahu? Sarung bikin sumuk, bikin gerah. Saya pengen bikin sarung dijamin nggak gerah misalnya. Oh. Karena di situ adem kainnya, ya kan? Iya. Atau sarung bikin kamu tambah ganteng. Targetnya cowok, gambarnya cewek. Akhirnya ya gitu, nyari sarung. Kenapa nggak Oke. gambarnya cowok? Lagi cari tetangganya yang ganteng, sini pakai sarung, dia lagi gaya gini. Oke. Warnanya warna-warni cocok untuk milenial. Ya kan? Jangan mau sama babe. Pakai sarung, jangan kayak babelu misalnya. Orang males sarung, pakai sarung karena sama bapak gue ya gue bapak. Nih sarung milenial. Orang milenial, wah iya juga ya. Gue paling males jalan sama babe gue sarungnya. Ya, oke. Dapat. Ini ide dadakan nggak tahu dieksekusi. Iya, Tapi iya. teman-teman paham intinya nggih Pak. Mau konten apapun modelnya kayak tadi. Bisa thumbnail, bisa combo. This is not yellow tadi combo judul dan thumbnail yang bisa bekerja sama. Sisanya kita harus benar-benar mengkurasi. Penonton kita siapa? Target kita untuk jualan sarung ini cowok. Gambarnya cewek, ditaruh di pipi. Kurang relate ya. Saya nonton videonya, ada kalimat begini Mbak Wiwi. Teman-teman, ini untuk ekspor, tapi ada sisa. Saya nggak jadi beli, sisa. Dibilangnya sisa, kenapa nggak bilang saya ini buat ekspor. Saya kasih lebih khusus buat teman-teman. Ini yang saya ekspor ke Oman, untuk Raja Oman. Hati-hati dengan narasi, redaksi, diksi. Hati-hati tuh buat konten kreator. Oh iya ini ada sisa nih teman-teman, ada yang mau nggak lagi promo? Lah sisa. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kalau gitu mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Happy nggak sama narasumber kita pada kesempatan siang hari ini? Setuju ya? Sekali lagi apresiasinya buat Mbak Wiwi, Mas De dan Mbak Leoni di UMKM Gaya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.